menceritakan tentang fenomena aneh yang disebut sebagai sindrom pubertas, di mana fenomena ini terjadi pada anak remaja, lebih tepatnya murid SMA. Mulai dari Maisan selaku cewek paling cantik namun tubuhnya tidak terlihat, teman kelas di mana tubuhnya menjadi dua biji atau punya doppelganger, anak SD yang tiba-tiba menjadi wanita dewasa bahkan menikah dengan karakter utama, dan berbagai macam fenomena aneh lainnya. Meski dihadapkan dengan berbagai fenomena aneh, Sakuta selaku tokoh utama selalu memiliki cara untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Berikut adalah kisah membahas mengenai kembalinya adiknya Sakuta yang bernama Kaede. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Seishun Butayaro wa Odekake Sister no Yume wo Minai. Buset, panjang banget. Sebelum menuju ke cerita utama yang membahas mengenai perjuangan dari Kaede, mari kita refresh otak dan mengingat kembali pada season pertama tentang masalah apa yang dialami oleh Kaede. Namun sangat kami sarankan untuk melihat pembahasan lengkap mengenai anime Seishun Butayaro, baik season pertama dan juga versi movie-nya yang membahas mengenai Shokosan. Semua berawal ketika berada di perpustakaan. Sakuta melihat kakak kelas bernama Maisan yang sedang bercosplay sebagai bunny girl. Secara mengejutkan, meski pakaian yang digunakan sangat mencolok, tapi tidak satupun dari mereka yang memperhatikan, bahkan ngelirik pun juga tidak. Usut punya usut, ternyata Maisan tidak dapat dilihat dan perlahan-lahan dirinya mulai dilupakan oleh semua orang. Beruntung masih terdapat beberapa biji orang yang bisa melihat, salah satunya yakni karakter utama yang bernama Sakuta. Setelah mengalami berbagai macam cobaan, pada akhirnya Sakuta berhasil mengatasi sindrom pubertas bahkan menembak Maisan tepat di lapangan sekolah. Berkat hal itu juga, kini Maisan bisa terlihat dan orang-orang mulai mengingatnya kembali. Untuk cerita mengenai Maisan lebih lengkap bisa tonton pembahasan pada season pertama. Melanjutkan cerita mengenai permasalahan, lebih tepatnya sindrom pubertas yang dialami oleh Kaede, adik dari Sakuta. Dikarenakan dibully secara offline dan juga online, membuat mental milik Kaede drop dan perlahan-lahan tubuhnya terdapat luka memar. Semakin dirinya dibully dalam bentuk kata-kata, maka semakin banyak luka memar yang muncul pada tubuhnya. Akibat dari itu membuat Kaede trauma dan memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah. Sebab jika dirinya bertemu atau hanya sekedar menatap saja, maka luka memar akan muncul akibat masih merasa trauma. Tidak hanya luka memar saja, perlahan-lahan sifat, sikap, kepribadian atau jiwa Kaede juga mulai berubah layaknya orang yang berbeda. Kita sebut Kaede yang dibully atau original sebagai Kaede, sedangkan Kaede yang sekarang kita imbuhi dengan kata Chan, Kaede-chan. Secara singkat, berkat bantuan dari Sakuta, perlahan-lahan mengobati rasa trauma dan Kaede-chan juga ingin berusaha melakukan hal yang tidak bisa dia lakukan, keluar rumah. Sedikit demi sedikit, Kaede-chan mulai berani keluar rumah, bahkan bisa dibilang kepribadiannya sudah sangat mirip dengan Kaede. Satu hal yang menjadi impian terbesar yakni bersekolah di tempat yang sama dengan kakaknya. Hingga pada suatu hari terbangun dari tidurnya, Kaede-chan telah berubah dan kepribadiannya juga sangat berbeda. Dalam artian, Kaede-chan telah berubah menjadi Kaede versi original. Tentunya melihat adiknya yang lagi-lagi berubah membuat Sakuta shock untuk yang kedua kalinya. Beruntung ketika berada di titik terendah, Sakuta diselamatkan oleh seorang wanita bernama Shokosan. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai pernikahan Sakuta dan Shokosan bisa kalian lihat pembahasan pada movie-nya. Penjelasan yang kami sampaikan mungkin sudah cukup untuk mengingat secara singkat mengenai anime Seishun Butayaro. Sekali lagi sangat kami sarankan untuk menonton pembahasan lengkap mengenai series ini agar nanti tidak bingung. Berikut adalah cerita lengkap mengenai anime movie berjudul Seishun Butayaro wa Odekake Sister no Yume wo Minai. Buset, panjang banget.
Cerita dimulai ketika Sakuta tidur di dalam kelas. Pada mimpinya, Sakuta bertemu dengan Maisan kemasan sachet yang bertanya ini ada di mana. Maisan sedang tersesat. Secara mengejutkan, Maisan kemasan sachet tidak tahu Sakuta itu siapa dan ibunya juga berpesan untuk tidak berbicara dengan om-om yang tidak dikenal. Seperti biasa dengan sikap terus terang, Sakuta langsung segera memperkenalkan dirinya kepada Maisan. Dengan begini, Sakuta tidak lagi menjadi om-om yang tidak dikenal. Dengan tersenyumnya, Maisan kemasan sachet mengakhiri mimpi indah milik Sakuta. Sepulang sekolah melihat Sakuta yang lesu, Maisan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Sakuta bercerita mengenai mimpi tentang pertemuannya dengan Maisan kemasan sachet. Seketika membuat Maisan ingin segera lapor pihak FBI. Bukan. Seketika Maisan berharap bahwa mimpinya bukan suatu pertanda dimulainya sindrom pubertas. Bagaimanapun, Sakuta sudah lelah menghadapi sindrom pubertas yang terus bermunculan. Namun berkat fenomena itu mempertemukan dirinya dengan Maisan dan Sokosan melalui dunia mimpi. Sesampai di area apartemen mereka bertemu dengan Kaede. Melihat kakaknya yang bermesraan dengan wanita, Kaede bertanya apakah besok kakaknya ada acara. Sakuta bilang bahwa besok dirinya akan berkencan dengan Maisan. Sayang bahwa besoknya dan besoknya lagi Maisan sibuk bekerja. Apa lihat-lihat? Di perjalanannya, Kaede bilang bahwa dirinya tidak suka jika kakaknya terlalu nempel dengan Maisan. Sebab Kaede juga ingin diperhatikan oleh kakaknya. Terlebih lagi karena ujian kelulusan juga sudah dekat, Kaede harus segera menentukan sekolah mana yang dia inginkan. Secara mengejutkan, Kaede ingin bersekolah di tempat yang sama dengan kakaknya. Tomobe Sensei selaku guru konseling bilang dengan nilai Kaede saat ini akan sangat mustahil untuk masuk ke sekolah itu. Bagaimanapun, SMA Minegahara merupakan sekolah terbaik dan untuk ujian masuknya juga lumayan sulit. Maka dari itu, sebagai alternatifnya mending Kaede mengikuti sekolah online saja. Frustasi tidak bisa bersekolah di tempat yang sama, Kaede segera pergi meninggalkan mereka semua. Mumpung masih seputar sekolah, Sakuta bilang ke ayahnya bahwa dirinya ingin melanjutkan kuliah agar bisa selalu bersama dengan pacarnya, Maisan. Untuk itu, Sakuta meminta ayahnya untuk dibantu dalam biaya kuliah. Tapi sebisa mungkin, sebagian besar biaya akan ditanggung oleh Sakuta dengan uang hasil kerja paruh waktu. Hampir setiap hari Maisan memberi semangat dan juga tekanan agar Sakuta belajar dan bisa kuliah di tempat yang sama dengan dirinya. Yep, bahkan Maisan sendiri juga ingin kuliah bersama Sakuta. Secara mengejutkan, meski punya pacar cantik, pintar, populer, dan terkenal, Sakuta mengadakan pertemuan rahasia dengan Tomobe selaku guru konseling milik Kaede. Bahkan Kunimi selaku sahabat juga dibuat heran bahwa Sakuta memang suka dengan wanita yang lebih tua. Maisan juga 1 tahun lebih tua daripada Sakuta. Setelah selesai mengadakan pertemuan rahasia, Sakuta memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Tidak disangka bahwa pada apartemen terdapat sang istri, maksudnya Maisan yang sedang mempersiapkan makan malam. Alasan kenapa Maisan datang kemari yakni Kaede memberitahu bahwa kakaknya kerja lembur mencari uang untuk biaya kuliah. Padahal kenyataannya Sakuta mengadakan pertemuan rahasia dengan seorang guru. Setelah diberi kode dan juga dukungan, Kaede bilang bahwa dirinya ingin berusaha untuk masuk di sekolah yang sama dengan kakaknya. Tanpa pikir panjang, Sakuta langsung memberikan kertas ujian lama untuk dipelajari oleh Kaede. Dari sini sudah terjawab alasan Sakuta mengadakan pertemuan rahasia, yakni meminta soal ujian lama kepada Tomobe Sensei. Mengetahui bahwa kakaknya perhatian, seketika membuat Kaede senang dan memohon selama ujian dirinya ingin ditemani oleh kakaknya.
Di hari berikutnya, ketika kerja part-time terlihat Kaede yang semakin berani keluar dari rumah. Mengingat pada season pertama ketika keluar rumah maka tubuh Kaede akan terluka. Maisan juga memarahi Sakuta karena dari tadi siang Kaede belum makan sama sekali. Untuk itu, Maisan mengajak Kaede untuk mabar atau makan bersama. Melihat Kaede yang sedang makan, mengingatkannya dengan Kaede-chan selaku kepribadian atau jiwa sebelumnya. Menyadari tatapan itu, Kaede langsung sadar bahwa kakaknya melihat Kaede-chan bukan dirinya. Di hari libur karena Maisan kerja, lagi-lagi Sakuta pergi berduaan dengan Tomobe Sensei. Di sepanjang perjalanan Sakuta juga ragu bahwa Kaede akan diterima di SMA Minegahara. Untuk itu, pertemuan kali ini bertujuan dalam mencari informasi lebih dalam mengenai sekolah online. Dikala menghadiri pertemuan, dapat disimpulkan bahwa sekolah online tidaklah terlalu buruk. Bahkan dari seorang wibu nolep perlahan-lahan bisa bersosialisasi dengan orang di sekitar. Secara mengejutkan, pada sekolah itu terdapat member Sweet Ballet selaku teman dari Toyohama, adik dari Maisan. Masalah yang dialami Uzuki hampir sama, yakni jarang pergi ke sekolah akibat sibuk bekerja. Lah, samanya di mana? Ya sama-sama jarang pergi ke sekolah. Aku pun akibat selalu belajar dengan keras bagai nafas kuda membuat Kaede tertidur akibat kelelahan. Ya, menuju ke pembicaraan serius, Maisan bertanya tentang apa yang sebenarnya Sakuta lakukan belakangan ini. Ngaku kerja tapi nggak kerja, hari libur malah pergi sama orang lain, wanita lagi. Tidak ada pilihan lain, Sakuta memberitahu bahwa dirinya sedang menyiapkan rencana cadangan atau plan B. Jadi ketika Kaede tidak diterima di SMA Minegahara, maka terdapat plan B yakni melanjutkan sekolah online. Teringat kembali pada season pertama, Sakuta ingin Maisan melakukannya sekali lagi. Sial bahwa mereka lupa dalam mengunci pintu. Sebelum ujian tes dimulai, hampir setiap harinya Kaede selalu belajar keras bagaikan nafas kuda. Tentunya sebelum mengikuti ujian, langkah pertama yang harus dilakukan yakni melakukan pendaftaran. Khawatir jika pergi ke sekolah akan memicu sindrom pubertas, Sakuta meminta izin ke toilet bahwa dirinya ingin berak sudah berada di pucuk dan mungkin memakan waktu lama karena keluarnya pasti akan banyak. Tanpa bertanya alasannya lebih lanjut, sang guru langsung mengizinkannya. Setelah beberapa menit menunggu, dari kejauhan terlihat Kaede yang datang untuk mendaftar sebagai peserta ujian. Masih terdapat rasa trauma ketika berpapasan dengan orang. Kaede merasa takut dan refleks menyembunyikan wajahnya. Rasa trauma yang masih membekas membuat Kaede panik ketika menyerahkan formulir pendaftaran. Meski Kaede terlihat biasa saja, namun Sakuta yang sadar segera membuka sarung tangan milik Kaede. Sekilas terlihat luka memar dalam artian Kaede memaksakan diri untuk sampai di titik ini. Sakuta bertanya jika melakukan semua ini karena terpaksa, lalu kenapa Kaede mendaftarkan diri di SMA Minegahara. Tapi apapun alasannya, apapun pilihannya, Sakuta tetap mendukung dan tidak akan menghalangi akan pilihan yang diambil. Mendengar akan hal itu, Kaede menjawab bahwa dirinya juga ingin berusaha. Kata berusaha akan menjadi kunci atau inti dari keseluruhan cerita. Keesokan harinya sebelum ujian, Sakuta memasak dan membuatkan bekal makanan favorit milik Kaede. Meski masakannya terasa sangat enak, tapi masih enakan jika dibuat oleh Maisan. Ya iyalah, waifu saya tuh. Sebelum pergi berangkat ujian, lagi-lagi Kaede berkata bahwa dirinya juga akan berusaha. Sesampai di rumah sembari nonton TV, terdapat telepon dari pihak sekolah. Bukan kabar baik, melainkan secara tiba-tiba Kaede sakit dan saat ini dirinya berada di ruang UKS. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Sakuta segera OTW ke tempat Kaede berada.
Seperti biasa dengan sikap bercanda, Sakuta bilang mungkin saja Kaede sakit akibat memakan masakannya. Kemudian Kaede menjawab bahwa masakannya enak dan semua hal yang diajarkan oleh Toyohama serta Maisan keluar semua. Bahkan bisa dibilang ujian tes masuk terasa sangatlah mudah. Namun ketika keluar dari toilet, secara tidak sengaja Kaede berpapasan serta menatap mata dari murid random. Akibat rasa trauma di masa lalu dan juga sindrom pubertas memunculkan luka memar menandakan bahwa Kaede kena mental. Kini semua usaha dari kakaknya Maisan, Toyohama, dan Kaede berakhir dengan sia-sia. Padahal selama ini dirinya sudah berusaha dan berjuang sekeras mungkin. Menenangkan adiknya, Sakuta pun berkata bahwa Kaede sudah berusaha dengan sangat keras. Tapi perkataan itu langsung disangkal bahwa dirinya yang satunya jauh lebih berusaha keras daripada dirinya yang sekarang. Orang yang Kaede maksud yakni Kaede-chan selaku kesadaran yang tercipta akibat trauma di masa lalu. Hingga pada puncaknya Kaede berkata bahkan Sakuta juga pasti menganggap Kaede-chan lebih baik daripada Kaede atau dirinya saat ini. Seketika membuat Sakuta tertampar, namun di saat yang sama dirinya juga merasa marah. Wah, kaget. Pak Yanto selaku guru pun bilang bahwa ujian tes kini telah selesai. Diharapkan Sakuta mengambil barang-barang milik adiknya yang berada di ruang kelas. Sekalian untuk menenangkan pikiran, Sakuta pergi untuk mengambilnya. Dikala beres-beres tidak sengaja, Sakuta melihat buku diari yang ditulis oleh Kaede-chan. Tulisan terakhir pada diari itu yakni ingin bersekolah di tempat yang sama dengan kakaknya. Dari sini semua terjawab alasan kenapa Kaede selalu berkata akan berusaha dan alasan kenapa ingin bersekolah di tempat yang sama dengan kakaknya. Alasan itu yakni Kaede ingin mengabulkan impian terakhir dari Kaede-chan. Tidak hanya mengabulkan mimpi terakhir, pasalnya melihat diari di mana Kaede-chan selalu berusaha, membuat Kaede juga ingin berusaha agar terlihat seperti Kaede-chan. Secara tidak langsung, hal yang dialami oleh Kaede juga pernah dialami oleh Kaede-chan. Di awal Kaede-chan ingin terlihat seperti Kaede, sedangkan Kaede juga ingin berusaha terlihat seperti Kaede-chan. Menyadari akan hal itu, Sakuta segera menelpon Toyohama untuk dipertemukan dengan Uzuki selaku member Sweet Ballet. Tapi sebelum itu, Sakuta pergi ke perpustakaan untuk mengendus bau wangi milik Maisan yang sangat mirip seperti Keking. Mengingat sebentar lagi ujian untuk kelulusan, Sakuta juga memberi semangat kepada Maisan selaku pacarnya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, dikarenakan sudah janjian, Sakuta mengajak Kaede untuk melihat konser dari Sweet Ballet. Sakuta bilang bahwa anggota Sweet Ballet bernama Uzuki juga mengikuti sekolah online. Jika Kaede tetap ingin masuk ke SMA Minegahara, maka Sakuta tetap akan mendukungnya. Tapi jika dilakukan karena terpaksa, maka sebagai kakak yang baik, Sakuta tidak menginginkan akan hal itu. Bahkan Kaede-chan selaku kepribadian sebelumnya juga tidak ingin hal itu terjadi pada Kaede. Bagaimanapun, meski jiwa mereka berbeda, tapi keduanya tetaplah adik dari Sakuta. Apapun pilihan yang diambil, maka Sakuta tetap akan mendukungnya. Seketika membuat Kaede menangis dan lega mendengar akan hal itu. Sesuai janji, setelah konser selesai, Kaede dan Sakuta pergi bertemu Uzuki untuk membahas lebih lanjut mengenai sekolah online. Di sepanjang perjalanan, Uzuki bercerita bahwa dahulu kala dirinya rajin berangkat sekolah. Namun akibat kesibukannya sebagai seorang idol membuatnya hampir tidak pernah pergi berangkat sekolah. Dan karena jarang sekolah, satu persatu temannya tidak menganggap Uzuki, bahkan ngajak ngobrol pun juga tidak pernah. Kenapa? Uzuki sempat berpikir untuk berhenti sekolah, tapi sebagai orang tua sudah pasti menginginkan anaknya lulus tidaknya tingkat SMA. Satu fakta yang sangat menarik, walaupun terlihat seperti wanita biasa, tapi dahulu kala beliau ini adalah mantan begal. Kebetulan sewaktu menghadapi masalah, terdapat program sekolah online yang tidak mewajibkan para murid untuk hadir di sekolahan. Tapi tetap sang ibu berkata kebahagiaan dari Uzuki tidak terletak
dari keputusan semua orang termasuk ibunya sendiri. Dalam artian, Uzuki bebas menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri. Apapun keputusan yang diambil, selama Uzuki bahagia maka sang ibu juga akan mendukungnya. Mendengar cerita dari Uzuki, Kaede pun bertanya apakah Uzuki lebih suka berangkat sekolah atau mengikuti sekolah online. Uzuki menjawab bahwa dirinya suka dengan keduanya. Bagaimanapun, Uzuki yang dulu telah menjadi dirinya yang sekarang. Perkataan dari Uzuki menegaskan kembali akan perkataan yang pernah diucapkan oleh Sakuta. Baik Kaede maupun Kaede-chan, Sakuta tetap suka dan sayang keduanya. Tidak ada alasan bagi Sakuta maupun Kaede dalam menentukan lebih suka Kaede atau Kaede-chan. Keduanya setara atau sama. Jika tidak ada Kaede, maka Kaede-chan tidak akan pernah ada, dan jika Kaede-chan tidak ada, maka Kaede tidak akan pernah ada karena masih merasa trauma. Jadi, apakah kamu suka dengan dirimu di masa sekarang atau di masa lalu? Jawabannya, keduanya suka. Pada dasarnya, seburuk apapun dan sebaik apapun dirimu di masa lalu telah membuat atau menciptakan dirimu di masa sekarang. Berkat apa yang dilakukan pada masa lalu telah membawa dirimu pada titik ini. Setelah pertemuannya dengan Uzuki, memberanikan Kaede untuk bertemu dengan teman lamanya, Komi-chan. Dikala Kaede memperkenalkan sekolah online, terdapat panggilan dari Tomobe Sensei yang bilang bahwa Kaede telah diterima di SMA Mine Gahara. Meski nilai ujian tidak cukup, namun dikarenakan beberapa biji murid mengundurkan diri, menjadikan Kaede selaku murid cadangan mengisi bangku yang masih tersisa. Mengingat kakaknya mau menerima Kaede apa adanya dan mendukung apapun pilihan yang diambil, di sini Kaede memutuskan untuk tidak sekolah di SMA Minegahara dan memilih untuk masuk ke dalam sekolah online. Seperti kata ibunya Uzuki bahwa kebahagiaan tidak terletak dari keputusan orang lain. Setelah menyelesaikan permasalahan dari adiknya, hingga tak terasa ujian sekolah telah berakhir. Dan kini para murid kelas 3 sedang menjalani upacara kelulusan sekolah, wisuda. Agar bisa pulang bersama, Mai-san menyuruh Sakuta untuk menunggu di pinggir pantai. Namun sesampai di sana bukannya bertemu dengan Mai-san, Sakuta malah bertemu dengan Mai-san versi kemasan sachet. Anomali atau sindrom pubertas yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Hoyolah.